Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Risma Juleka Putri, saya dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 2 Sarolangun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan strategi yang digunakan dalam permainan bola kecil yang meliputi permainan bulu tangkis, permainan tenis meja, dan permainan softball, guna untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Gian Hartanto. Selamat menyaksikan teman-teman, yaitu saya akan membahas tentang permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang menggunakan raket sebagai alat memukul dan shuttlecock sebagai objeknya, dengan tujuan untuk menjatuhkan shuttlecock ke daerah lapangan lawan dan melewati atas net guna untuk mendapatkan poin. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang tunggal dan 4 orang ganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu satu, teknik memegang raket. Yang kedua, teknik memukul. Yang ketiga, teknik gerakan kaki. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang teknik memegang raket. Teknik memegang raket dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu American grip. American grip adalah teknik memegang raket yang biasa digunakan oleh pemain bulu tangkis untuk memukul shuttlecock ke atas. Yang kedua yaitu forehand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket yang biasa digunakan oleh pemain bulu tangkis dengan sangat mudah dan biasanya digunakan untuk melakukan pukulan dari sebelah kanan tubuh. Yang ketiga yaitu backhand grip. Backhand grip adalah teknik memegang raket yang digunakan untuk memukul shuttlecock dari sisi yang berlawanan dari tubuh. Yang keempat yaitu combination grip. Combination grip adalah teknik memegang raket dengan mengombinasikan semua teknik-teknik memegang raket yang ada menjadi satu. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik memukul yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Teknik-teknik memukul yang digunakan dalam bulu tangkis ada 6 teknik, yaitu yang pertama servis. Servis adalah teknik yang paling dasar yang digunakan untuk meningkatkan potensi memperoleh poin dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua yaitu drive. Teknik drive yaitu teknik memukul dengan cepat dan mendatar untuk mengembalikan kok dari lawan. Yang ketiga yaitu smash. Smash adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan cepat dan keras ke daerah lapangan lawan. Yaitu drop shot. Drop shot adalah teknik pukulan menyerang dengan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net pada area lawan. Yaitu lob. Lob adalah teknik memukul kok yang dilakukan dari bawah. Yang keenam yaitu netting. Netting adalah teknik pukulan yang dilakukan di dekat net dan dilakukan dengan cermat dan halus. Itulah teknik-teknik memukul yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya yaitu teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki yaitu gerakan kaki pemain bulu tangkis harus lincah, bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, dan sebagainya agar dapat menjangkau kok dari lawan dengan cepat. Itulah teknik-teknik yang harus kita kuasai dalam permainan bulu tangkis. Akan menjelaskan tentang taktik dan strategi pada permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu taktik. Taktik adalah cara bermain yang dipilih oleh tim dalam melakukan pertandingan dan juga rencana guna untuk memenangkan pertandingan. Yang kedua yaitu strategi. Strategi adalah rencana atau konsep yang berbentuk metode sebelum pertandingan atau permainan. Strategi-strategi yang digunakan dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu strategi penyerangan. Strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yaitu posisi pemain berada sejajar ke belakang. Yang kedua yaitu strategi pertahanan. Strategi pertahanan pada permainan bulu tangkis yaitu posisi pemain berada sejajar ke samping. Itulah taktik dan strategi yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Yaitu permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring atau net dan menggunakan bola kecil atau bola pingpong dan biasanya juga menggunakan alat pemukul yang disebut dengan bat. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 2 orang pemain tunggal dan 4 orang pemain ganda. Tujuan permainan tenis meja ini yaitu memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut.
Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu teknik memegang bat, yang kedua posisi tubuh, yang ketiga teknik servis, yang keempat teknik gerakan kaki, dan yang kelima teknik memukul. Pertama yaitu teknik memegang bat. Teknik memegang bat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Second grip. Second grip adalah teknik memegang bat dengan cara seperti sedang menjabat tangan seseorang. Yang kedua yaitu pen holder grip. Pen holder grip adalah teknik memegang bat seperti sedang menggunakan pena. Yang ketiga yaitu similar grip. Similar grip adalah teknik memegang bat yang hampir sama dengan second grip, namun terdapat perbedaan pada bagian telunjuk terletak pas pada bat. Itulah teknik-teknik memegang bat pada permainan tenis meja. Yang kedua yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh dalam permainan tenis meja dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Set stand. Set stand adalah ketika posisi tubuh berada di samping kiri maupun kanan dari meja tenis. Yang kedua yaitu square stance adalah ketika posisi tubuh menghadap ke meja. Yang ketiga yaitu teknik servis. Teknik servis dalam permainan tenis meja dibedakan menjadi 2, yaitu forehand. Forehand adalah servis yang dilakukan dengan menggunakan bagian depan bat. Dan yang kedua yaitu backhand. Backhand adalah servis yang dilakukan dengan menggunakan bagian belakang bat. Yang keempat yaitu teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki dalam permainan tenis meja dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu side to side forward, yang kedua yaitu one step forward, yang ketiga in and out forward, dan yang keempat yaitu crossover forward. Yang kelima yaitu ada teknik memukul. Teknik memukul dalam permainan tenis meja dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu drive, yang kedua push, yang ketiga block, yang keempat smash, yang kelima hook, dan yang keenam block. Itulah teknik-teknik yang harus kita kuasai dalam permainan tenis meja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang taktik dan strategi yang digunakan dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu taktik. Taktik adalah siasat yang digunakan untuk menghadapi permainan dari lawan dengan tujuan untuk dapat memenangkan permainan tersebut. Yang kedua yaitu strategi. Strategi adalah siasat yang bersifat umum, menyeluruh, dan menyangkut banyak segi. Taktik dan strategi yang digunakan dalam permainan tenis meja yaitu 1. Mengetahui kelemahan dari lawan, yang kedua konsisten, dan yang ketiga menggabungkan kecepatan serangan, spin, dan arah. Itulah strategi dan taktik yang digunakan dalam permainan tenis meja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan perpindahan servis pada permainan tenis meja, yaitu pemain atau pasangan yang melakukan servis pada game pertama pertandingan akan menjadi penerima bola pada set kedua. Di sisi lain, giliran pemain atau pasangan yang telah menerima bola pada set sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan servis pada game kedua permainan. Itulah aturan perpindahan servis yang digunakan dalam permainan tenis meja. Yang ketiga yaitu permainan softball. Permainan softball adalah permainan bola kecil yang dimainkan secara berkelompok dan terdiri dari 2 tim yang terdiri dari 9 pemain di dalamnya. Tujuan permainan ini yaitu untuk mencetak poin dengan menjalankan pemain dari base ke base dan kembali ke home plate. Permainan softball ini biasanya dimainkan di lapangan rumput atau di lapangan yang dibuat khusus untuk bermain softball. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam permainan softball. Yang pertama yaitu teknik melempar bola. Teknik melempar bola yang biasa digunakan dalam permainan softball yaitu dari atas, dari bawah, dan dari sisi samping. Yang kedua yaitu teknik memukul bola. Terdapat 2 teknik yang biasa digunakan dalam permainan softball untuk memukul bola. Yang pertama yaitu teknik pukulan tumbuk atau hook, dan teknik pukulan swing atau ayunan. Yang ketiga yaitu teknik menangkap bola. Ada 3 teknik yang digunakan dalam menangkap bola pada permainan softball. Yang pertama yaitu menangkap bola menggimbing, yang kedua menangkap bola melambung, dan yang ketiga bola mendatar. Yang keempat yaitu teknik meluncur. Teknik meluncur dalam permainan softball terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sliding lurus, yang kedua sliding mengait, dan yang ketiga meluncur kepala lebih dulu.
permainan softball, pemain harus bisa berlari dengan cepat dan bisa membaca atau melihat situasi pada saat ketika ia melari. Karena tujuan dari berlari juga dapat menentukan menang atau kalahnya permainan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi dan tugas dalam pemain softball. Yang pertama yaitu batter. Batter adalah posisi pemukul pada permainan softball. Batter juga bertugas untuk memukul bola dan berlari ke base pertama dan selanjutnya menginjak base yang lain secara berurutan dan kembali ke home plate. Yang kedua yaitu pitcher. Pitcher adalah pemain yang bertugas untuk melempar bola. Selain itu, pitcher juga bertugas untuk menjaga base pertama dan membantu pemain di belakang home plate. Yang ketiga yaitu catcher. Catcher adalah pemain yang bertugas untuk menangkap bola hasil lemparan pitcher yang gagal dipukul oleh batter, dan catcher juga bertugas untuk melempar bola ke base 1, base 2, dan base 3 untuk mematikan lawan. Yang keempat yaitu first baseman. First baseman adalah pemain yang bertugas untuk menangkap hasil pukulan atau lemparan bola yang mengarah ke base pertama. Yang kelima yaitu second baseman. Second baseman yaitu berada di antara first baseman dan base kedua, namun lebih dekat kepada base kedua. Tugas dari second baseman yaitu menjaga wilayahnya dan mematikan pelari atau lawan dengan melempar bola ke base 1 dan mematikan pelari di base kedua. Yang keenam yaitu ada shortstop. Shortstop adalah posisi yang menempati area di antara base kedua sampai base 3. Dan tugas dari shortstop yaitu menangkap hasil lemparan-lemparan yang mengarah ke wilayahnya dan membantu tugas second baseman untuk menjaga base kedua. Yang ketujuh yaitu third baseman. Third baseman adalah posisi yang berada di dekat base ketiga dan di belakang posisi shortstop. Tugas dari third baseman yaitu menjaga base ketiga dan mematikan pelari dengan cara melempar bola ke first baseman. Yang kedelapan yaitu outfielders. Outfielders adalah pemain yang berada di luar daerah atau outfield dan berada di daerah berumput di luar dari infield atau di belakang infield. Baiklah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang taktik dan strategi yang digunakan dalam permainan softball. Biasanya dalam permainan softball menggunakan dua taktik dan strategi, yaitu yang pertama strategi penyerangan dan yang kedua strategi pertahanan. Yang pertama yaitu strategi penyerangan. Ada 4 taktik dan strategi penyerangan yang digunakan dalam permainan softball. Yang pertama yaitu steal. Tujuan dari strategi ini yaitu agar pelari dapat berlari ke base berikutnya. Yang kedua yaitu hit and run. Hit and run ini memiliki tujuan untuk menggagalkan pemain agar tidak dapat kembali ke home base karena terkena lemparan bola. Yang ketiga yaitu scarifies ball. Scarifies ball ini memiliki tujuan agar pelari dapat berlari ke base berikutnya. Yang keempat yaitu scarifies fly. Strategi ini diterapkan pada saat terjadinya selisih antara dua pemain. Yang kedua yaitu strategi pertahanan. Strategi pertahanan dalam permainan softball dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu positioning. Positioning adalah pertahanan dasar yang paling sering digunakan dalam permainan softball. Yang kedua yaitu root of analyze, yaitu strategi yang sangat penting untuk menjaga pertahanan bergu. Itulah strategi-strategi dan taktik yang digunakan dalam permainan softball. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai teknik dan strategi yang digunakan dalam permainan bola kecil. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.